Kita seperti terhipnotis oleh penampilan Martin Paes dan juga Bang Jayadi, termasuk juga Ratna Uratmangun, sehingga kita melupakan seorang Witan Sulaiman yang sebenarnya memiliki statistik lebih bagus dibandingkan mereka loh. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Teman-teman supporter timnas Indonesia semua, tentu saja saya tidak lupa terlebih dahulu untuk mendoakan semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman, kita kemarin sangat senang lah tentu dengan hasil yang didapat ketika bertemu dengan Arab Saudi. Dan ada dua, dan bukan hanya ada dua, hanya dua lah saya nyebutnya pemain timnas Indonesia yang bermain di liga lokal yang menjadi starter, yaitu Witan dan juga Rizky Ridho. Rizky Ridho biasanya tampil sangat bagus, tapi ketika melawan Arab kemarin banyak sekali kesalahan, clearan-clearan yang salah, passing-passing yang salah, sehingga dapat ya semacam sentilan bacotan marahannya Bang Jayadi, yang padahal sebenarnya Jai Ijaz ini sangat jarang marah loh, tapi ketika melawan Arab itu marah ke Rizky Ridho. Ada satu lagi pemain yang bagi saya sangat menonjol, yaitu Witan Sulaiman. Sangat-sangat menonjol kalau menurut saya ya. Bahkan saya juga awalnya tidak pernah memprediksi Witan akan menjadi seorang starting line up 11 pertama di atas lapangan. Saya mengiranya kemarin sebelum pertandingan melawan Arab, maka tiga di depan itu akan milik Ratna Uratmangun, Rafael Strijk, dan juga Marcelino Ferdinand. Tapi akhirnya dipasang Witan, dan ini bagi saya tidak salah. Kenapa? Karena Witan ini permainannya sangat dewasa sekali. Walaupun Witan masih sangat muda, tapi penampilannya sangat dewasa. Bahkan kalau seandainya kita harus membandingkan dengan Marcelino Ferdinand, dari segi permainan individual mereka, Witan atau Marcelino memberikan kontribusi untuk kerjasama itu lebih besar Witan Sulaiman. Walaupun kita juga bukan bermaksud merendahkan Marcelino Ferdinand, karena setiap pemain tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi Witan ini selalu bisa ya dibilang ajak kerjasamanya tinggi lah. Beberapa kali Witan 1-2 dengan Rafael Strijk, bahkan gol yang terjadi pun itu berasal dari cutbacknya pergerakan Witan ngasih cutback ke Ratna Uratmangun. Dan jika dilihat dari statistik bagaimana umpan sukses Witan dibandingkan Jai Ijaz, dibandingkan Ratna Uratmangun, Rafael Strijk itu lebih tinggi Witan. Witan itu sampai 60% lebih lah, kalau saya nggak salah 67% atau 69% tingkat akurasi passing, yang dimana Ratna Uratmangun saja hanya 59. Dari segi bagaimana dia kecerdasan membuka ruangnya juga, dia juga ketika harus menjadi pemain yang pertama ketika membangun serangan dan juga yang pertama untuk bisa bertahan. Witan bagus juga. Beberapa kali Witan berusaha menutup sisi kanan agar tidak terjadi celah di antara Rizky Ridho dan juga Sandy Walsh. Itu tinggi juga. Jadi Witan itu selalu berusaha untuk membantu lini pertahanan juga. Nah, mungkin kita agak sedikit terhipnotis ya, dimana Jai Ijaz tampil sangat bagus, Ratna Uratmangun juga seperti kerasukan Benzema di pertandingan saat melawan Arab Saudi, main ke kiri, main ke kanan, tabrak sana, tabrak sini gitu kan, lewati sana, lewati sini gitu. Itu bagus sekali. Di mana Jai Ijaz dan juga tidak lupa sang man of the match semalam, yaitu ada Martin Paes. Kita semacam terhipnotis oleh mereka semua sehingga kita melupakan pemain yang lain, salah satunya Witan Sulaiman. Dan bagi saya sih Witan memang sangat layak menjadi starter karena penampilan Witan ini cukup dewasa kalau dibandingkan dengan Marcelino ya, karena untuk saat ini ya pesaingnya di sisi kanan itu yang lebih sering dimainkan yaitu Marcelino Ferdinand. Walaupun Witan juga terus harus memberikan penampilan terbaiknya, meningkatkan lagi kualitasnya. Oh iya, ada Egy juga ya di sana, saya lupa, ada Egy Maulana Fikri menampilkan penampilan terbaiknya. Walaupun Witan tidak terlalu tinggi sebenarnya posturnya, tapi untuk saat ini cukup bisa mengobrak-abrik lawan-lawan timnas Indonesia yang memiliki postur yang cukup tinggi, termasuk Arab Saudi. Beberapa kali Witan berusaha untuk melindungi bola, kuat juga reading the ball ya, berusaha beberapa kali Witan untuk ajak duel, ajak lari pemain Arab Saudi, dan berhasil juga. Dan mudah-mudahan aja saat melawan Australia nanti Witan juga tentunya bisa memperlihatkan permainan yang lebih baik saat
melawan Australia dengan permainannya ketika melawan Arab Saudi. Dan kalau menurut saya sih ya nggak akan jauh beda lah skema yang dipakai oleh Coach Sinteyong dan juga pemain-pemain yang diturunkan. Mungkin perbedaannya hanya ada di center back dan lini tengah saja kalau menurut saya, karena sekarang Justin Hubner udah bisa bermain, yang kemungkinan udah bisa dipasang di back kiri. Kelvin Verdong udah bisa ditarik lagi ke depan, dan tinggal di tengah nih apakah Nathan atau Ivar yang akan mendampingi seorang Tom Hay. Ini tentu akan menjadi permainan atau pertandingan yang sangat seru bagi saya saat melawan Australia ini. Dan tentu saya harapkan para pemain timnas Indonesia bisa memperlihatkan kualitas terbaiknya, apalagi kita akan ditonton oleh ribuan, ratusan, puluhan ribu supporter timnas Indonesia di GBK karena tiket udah sold out nih. Dan tentu saja kita sangat berharap timnas Indonesia bisa memperlihatkan kualitas terbaiknya, karena Australia ini peringkat 24 FIFA ya kalau saya nggak salah, jauh banget sebenarnya, enggak setengahnya dengan timnas Indonesia, ini jauh banget. Tapi sekarang jika melihat timnas Indonesia yang sekarang, ranking FIFA bukan lagi acuan untuk menentukan timnas akan kalah atau menang, karena kualitas kita walaupun kita ada di 130-an memiliki kualitas permainan seperti di atas 100 FIFA. Mudah-mudahan aja lah timnas Indonesia bisa memperlihatkan permainan yang lebih baik dari saat pertandingan melawan Arab, karena siapa yang tidak ingin menang lah, apalagi bermain di publik sendiri gitu kan, di GBK. Ya tentu harapan kita ingin menang, apalagi harapan menang ini tentunya akan mendapatkan hasil poin yang itu sangat berguna bagi timnas Indonesia jika seandainya ingin terus membuka harapan untuk bisa lolos ke Piala Dunia lewat jalur round ketiga ini. Dan juga informasi untuk Mesilger dan juga Eliano belum bisa bermain ya, dan juga kabarnya mereka udah kembali lagi ke Belanda untuk siap-siap mengikuti Liga Belanda kembali. Mereka masih dalam proses naturalisasi. Segitu dulu mungkin untuk pembahasan hari ini. Assalamualaikum.